Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Kali ini saya akan mempresentasikan tutorial dari pengembangan aplikasi pintar. Sekarang aplikasi pintar versi 2.0. Secara tampilan ada sedikit perubahan Bapak Ibu terkait dengan halaman login ya. Di sini aksesnya masih sama, pintar.unugiri.ac.id/login gitu ya. Nah, di bagian atas ini ada tambahan menu tutorial, panduan, dan CV dosen, kemudian alamat website LPPM. Ini yang menjadi penambahan dari pintar versi 2.0. Saya akan melihatkan masing-masing ya. Jadi yang pertama ini ada tutorial. Ketika Bapak Ibu klik tutorial, nanti akan menemukan video-video tutorial yang sudah kami buat. Misalkan di sini tutorial submit proposal penelitian dan pengabdian Unugiri. Bapak Ibu bisa klik kemudian di play. Nah, di sini ada tutorial pengajuan proposal gitu ya. Oke. Demikian juga tutorial-tutorial yang kita buat nanti akan kita upload semuanya di sini gitu nggih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini ada panduan Bapak Ibu. Nah, panduan di sini Bapak Ibu bisa melihat buku-buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini kami upload mulai tahun 2021 ya sampai 2025. Misalkan ini panduan Unugiri penelitian dan pengabdian 2025, lihat berkas. Nah, nanti bisa dilihat, bisa di-download ya panduan dari pengajuan penelitian dan pengabdian internal. Oke. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang baru, yaitu CV dosen atau CV peneliti Bapak Ibu. Nah, di sini ada list dosen Unugiri ya, semua dosen yang urut berdasarkan abjad. Ini juga bisa diurutkan, misalkan berdasarkan abjad Z sampai A, ascending atau descending ya. Kemudian di prodi ini juga bisa, ini berdasarkan prodi, misalkan diklik aja, ini berdasarkan prodi tapi berdasarkan abjad juga. Oke. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa langsung mencari di sini. Misalkan saya cari nama saya Ivan. Oke, ini ketemu ya. Nah, di sini ada rumpun ilmu formal, matematika terapan. Ini kalau sudah diisi muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini bagian paling kanan ini ada QR code. QR code. Misalkan Bu Pelangi, saya ingin melihat CV Bu Pelangi. Oke, saya langsung kliknya di sini Bapak Ibu ya. Kliknya di sini untuk melihat CV. QR code ini bisanya di scan ya, di scan pakai HP. Misalkan ini, oke, dilihat Bu Pelangi. Di sini muncul CV Bapak Ibu, mulai nama, prodi, kemudian sintaskor, biodata singkat ya. Misalkan di sini Ibu Pelangi lahir Bojonegoro dan seterusnya, dosen prodi apa, kemudian pendidikan terakhir, mata kuliah yang sering diampu. Kemudian kalau misalkan sudah diupdate nanti akan muncul penelitiannya apa gitu ya, dan juga jumlah ya yang muncul, jumlah penelitian dan jumlah buku. Nah, di sini ini ada macam-macam Bapak Ibu, ada profil, riwayat mengajar, penelitian, pengabdian, publikasi, pendanaan, buku, HKI, pembicara, diklat, kepanitiaan. Nah,
data-data semua ini tersinkron oleh sister dan Cinta, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu update dua-duanya di Pintar maupun di sister. Misalkan jenengan cukup untuk mengupdate-nya di sister atau di Cinta gitu nggih. Nah, kita bahas satu-satu. Oh ya, sebelumnya, jadi tampilan ini adalah tampilan yang bisa diakses publik, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menampilkan mana yang di private atau mana yang ingin ditampilkan ke publik. Jadi tidak semuanya, misalkan ingin tidak semuanya ditampilkan, bisa nanti poin-poin apa yang ingin disembunyikan nanti bisa gitu ya. Jadi hanya jenengan saja yang tahu. Saya pun tidak tahu yang di hide ya, yang disembunyikan. Oke, di sini mulai profil, riwayat mengajar, penelitian. Oke, langsung login aja nggih. Saya contohkan, misalkan login. Di sini saya akan memakai akunnya, misalkan akunnya Bu Ferin ya. Tadi sudah izin beliau 10703. Oke. Oke. Oke, ini saya masuk sebagai Bu Ferin gitu ya. Oke. Nah, karena belum diupdate, maka ini menu-menu ini masih banyak yang kosong gitu ya. Maka langkah pertama Bapak Ibu sinkron ya, sinkronisasi di sini. Ini dapat disinkron maksimal 2 kali per hari ya. Jadi kalau sudah 2 kali tidak bisa disinkron lagi. Oke, saya coba sinkron. Oke, ini masih muter, artinya masih berproses. Oke, sudah selesai, proses sinkronisasi berhasil. Nah, di sini maka akan menyinkron semua data ya. Nah, karena ini belum lengkap ya mungkin. Nah, ini sudah tersinkron semua. Misalkan di profil, di sini ada biodata, jenengan bisa update di sini. Nah, mulai tempat lahir sampai ID yang ada di sini. Nah, ID Garuda, Google, Scopus, WOS ini semua akan tampil di sini Bapak Ibu. Nah, ketika diklik nanti akan langsung mengarah ke profil masing-masing ya. Ini untuk biodata. Kemudian riwayat pendidikan. Nah, ini otomatis akan terupdate. Misalkan Bapak Ibu sudah selesai S3, update di sister, sinkron otomatis akan update di sini. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu untuk aksi di sini bisa menyembunyikan. Misalkan Bu Ferry tidak mau orang luar tahu S1-nya gitu ya. Berarti ini harus nah, kalau sudah ada tanda kuning ini mata dicoret gitu ya, artinya dia tidak muncul di publik. Kita cek ya, ini kalau ini bisa diklik kalau di sini ya, QR code-nya. Nah, ini tampilan yang di publik. Kita cek riwayat pendidikan, nah kan hanya muncul satu karena di private. Oke, ini saya buka lagi, klik lagi di sini. Oke, CV ditampilkan di CV publik. Kemudian ini rumpun ilmu. Ini tidak otomatis Bapak Ibu, rumpun ilmu harus diisi manual. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi rumpun ilmu, misalkan di sini Bu Ferin Humaniora gitu ya. Coba kita cek, kalau nggak salah di sosial ya, sosial pendidikan.
sosial, kemudian salah, pendidikan itu ada di coba Humanira. Mana ya, sebentar, saya agak lupa. Nanti dicari sendiri Bapak Ibu ya. Ini masih contoh ya, contoh. Bapak Ibu coba cek di PDF yang rumpun ilmu aja ya. Di sini nanti bisa terisi dan tampil di CV. Kemudian jabatan ini di sister ya, otomatis sinkron. Penghargaan ini juga di sister. Kemudian anggota profesi ini juga di sister. Kemudian riwayat mengajar, ini akan muncul semua riwayat mengajar dari awal sampai sekarang ya. Bapak Ibu juga bisa menyembunyikan, misalkan saya misalkan di sini matematika tidak ingin misalkan pernah mengajar bahasa Indonesia misalkan, karena itu tidak bidang saya, maka akan saya sembunyikan. Itu juga bisa, jadi disembunyikan di publik. Atau saya tidak ingin di CV-nya ada riwayat mengajar, disembunyikan aja semuanya Bapak Ibu, tidak masalah, tergantung jenengan ya yang mau ditampilkan. Kemudian penelitian, nah ini sepertinya belum update juga di sister. Kalau sudah, ini akan muncul. Pengabdian, nah ini pengabdian yang sudah diinput di sister. Nah Bapak Ibu, di sini ada aksi lain ya, nanti akan saya jelaskan yang ini. Saya akan lanjut ke yang lain dulu. Kemudian publikasi, ini juga ada di sini muncul update data. Nah, jadi penelitian, pengabdian, publikasi itu bisa diisi atributnya gitu. Nah publikasi ini ada Garuda, Google, Scopus, WOS. Ini sinkronnya sinkron Sinta ya, ini Sinta. Kalau penelitian, pengabdian itu sister. Kemudian pendanaan ini juga Sinta. Ini otomatis ketika jenengan dapat Bima misalkan di sini, atau dapat internal, itu otomatis diisi oleh LPPM. Jadi ini tidak bisa ditambah sendiri ya di sister, di Sinta ya, di Sinta. Kemudian buku HKI ini juga Sinta ya. Pembicara, oke, ini sister Bapak Ibu, jangan bisa menambahkan pembicara. Kemudian diklat misalkan di sini pekerti, atau diklat yang lain bisa diinput di sister. Kemudian kepanitiaan, oke, ada nama, nomor SK, tanggal. Nah ini semuanya pengisiannya di sister dan di Sinta, dan semuanya bisa disembunyikan ya. Yang jelas di sini ada tombol aksi. Oke, yang membedakan Bapak Ibu di penelitian, pengabdian maupun publikasi ada tombol lagi di sini. Klik untuk menambah luaran penelitian. Nah, ini ya, misalkan ini saya klik. Ini hampir sama ya, penelitian maupun pengabdian. Jadi ada tambah luarannya Bapak Ibu. Nah, dari setiap judul penelitian maupun pengabdian pasti ada luarannya apa saja. Nah, ini kami butuhkan Bapak Ibu, kami butuhkan ketika ada pendataan AMI nanti ya. Jadi penelitian yang menghasilkan paten ada berapa, penelitian yang menghasilkan buku ada berapa, dan juga pengabdian ya, penelitian pengabdian yang menghasilkan artikel ilmiah itu ada berapa. Nah, harapannya nanti ketika Bapak Ibu mengupdate di sini, kami dari LPPM bisa tahu
data ya, data dari setiap luaran gitu Bapak Ibu. Selama ini kami belum mendata ya, jadi kami agak kesulitan sehingga kita buat aplikasi ini. Oke, ini misalkan artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini di mana? Di jurnal nasional. Misalkan judul artikel ya, judul artikel apa gitu ya. Silahkan Bapak Ibu isi tahun terbitnya misalkan 2024, kemudian link artikel ya, http misalkan. Jadi ini linknya saja Bapak Ibu ya, linknya dari artikel. Oke, ini misalkan aja seperti ini Bapak Ibu. Langsung kita simpan. Nah, ketika disimpan, otomatis ini setiap judul ada link yang bisa diklik. Nanti akan mengarah ke jurnalnya gitu. Oke. Nah, misalkan tambah lagi, misalkan buku. Oke, buku, pilihan buku, buku ajar. Kemudian ditulis bukunya hasil luaran pengabdian, edukasi dan seterusnya, tahun terbit 2024, link buku. Oke. Link buku. Ini link ini isi dengan bisa sampul saja gitu ya, atau sampul dan halaman awal, biasanya seperti itu. Taruh di drive-nya di akses publik, kemudian linknya taruh di sini gitu ya. Jadi ini misalkan dari Google Drive ya. Oke, nah ini tambah lagi, berarti pengabdian ini, judul ini memiliki luaran artikel ilmiah dan buku. Kalau ada luaran lagi, tambah lagi di sini. Misalkan video kegiatan. Nah, link video ambil dari video hasil PKM ya di YouTube. Taruh di sini, simpan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap judul penelitian maupun pengabdian dengan update luarannya. Oke. Penelitian dan pengabdian ini ya otomatis Bapak Ibu ya, ketika PKD jenengan mengisi ini gitu kan. Jadi tidak dua kali mengisi di sister dan di sini. Oke. Kemudian publikasi, ini juga ada aksi di sini, update data. Nah, kalau di sini cuma update kategorinya. Publikasinya ini kategorinya penelitian atau pengabdian gitu ya. Misalkan ini penelitian. Kemudian nah, ini nanti kami gunakan untuk mendapatkan data publikasi dosen, jumlah publikasi dosen, yang penelitian berapa, yang pengabdian berapa gitu kan. Kemudian jumlah mahasiswa, ini langsung di input jumlahnya saja Bapak Ibu. Jumlahnya ada 5. Nah, nanti kami ingin tahu bahwa penelitian dosen itu melibatkan mahasiswa total berapa per tahun. Itu kami bisa tahu dari data ini gitu ya. Kan 5. Nah, ini hasil KKN atau tidak ya, biasanya yang pengabdian ya. Kemudian hasil KKN, kalau tidak, oke, kalau tidak dibiarkan, kalau iya ini dicentang ya, misalkan ini tidak, kemudian simpan. Oke, nah ini otomatis ada keterangannya 5 mahasiswa seperti itu.
Oke, ini berlaku juga di Google Scopus, WOS sama ya. Nah, mungkin ada yang bertanya ketika artikelnya terindeks semua, misalkan di Garuda ada, di Google ada, di Scopus ada. Oke. Lebih baik di hide ya, di hide dan tampilkan ke publik satu saja Bapak Ibu. Ya, satu saja. Misalkan di sini bisa dari Garuda gitu ya. Kalau Google kami tidak menyarankan karena semuanya pasti terindeks Google ya. Mungkin di Garuda ini ada Sintanya, Sinta berapa. Kalau misalkan dia muncul di sini gitu ya, pilih aja salah satu. Pilih salah satu. Oke. Termasuk juga Scopus nanti ya. Nah, oke, saya akan tampilkan di sini yang sudah kita tambah tadi punyanya Bu Verin, misalkan pengabdian. Nah, ini ada tambahan di sini. Luarannya berupa artikel ilmiah atau buku. Kemudian yang publikasi ini juga ada tambahan mahasiswa. Itu ya. Pendanaan, oke, nggak masalah dan seterusnya. Nah, ketika sudah diupdate, maka Bapak Ibu juga bisa download CV. Oke, saya akan download. Ini proses ya, generate file. Jadi download ini tidak hanya bisa dilakukan Bapak Ibu, tapi juga orang lain yang ingin melihat CV jenengan yang ditampilkan di publik gitu ya, yang jenengan share ke orang luar. Oke, ini dia akan bentuk langsung seperti ini. Di CV, biodata singkat, profil gitu ya, pendidikan. Nah, ini oke. Nah, ini ada tanda tangan ya. Ketika orang lain download sendiri ya tidak ada tanda tangan jenengan. Oke. Itu CV. Oke, saya akan mencontohkan misalkan yang CV saya login punya saya ya. Nah, ini kalau sudah diinput misalkan Google, Garuda, Scopus, dia akan muncul di sini. Ketika diklik nanti akan mengarah ke profil Scopus. Oke, ini bisa dilihat profil Scopus atau yang lain ya, profil Sinta Garuda misalkan. Nah, ini kemudian misalkan ini saya juga belum update di sini ya, belum ada luaran-luarannya. Dan ini ketika di-download ya, ini tergantung banyaknya data ya Bapak Ibu. Ketika di-download, kalau misalkan agak lama berarti datanya lebih banyak. Oke, ini nah ini belum saya hide ya, masih tampil semua yang diinput di sini. Ketika disinkron akan masuk semua. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, menu-menu baru yang ada di Pintar 2.0. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu mengupdate, mensinkron Pintarnya agar nanti bisa terupdate CV-nya gitu ya. Buat apa Bapak Ibu? Di sini kami membuat menu ini untuk memperkenalkan ya, memperkenalkan dosen-dosen ini Bapak Ibu semuanya ini keluar ya. Ketika kami berkunjung ke LPPM kampus yang lain itu selalu bertanya, kalau kami ingin kolaborasi, itu mereka belum tahu profil dari dosen-dosen Unugiri itu seperti apa gitu ya.
ya. Jadi ini merupakan promosi ya, promosi kami nantinya akan membantu panjenengan untuk berkolaborasi dengan dosen-dosen di kampus lain ya, sehingga bisa kita kolaborasi penelitian maupun pengabdian. Jadi saya cukup menunjukkan CV-nya, linknya. Misalkan kampus lain butuh peneliti, mitra peneliti yang bidangnya pendidikan bahasa Inggris, ya saya langsung mengirimkan CV dari Bu Ferin, seperti itu. Contoh seperti itu, gitu Bapak Ibu. Kenapa kami dari LPPM membuat fitur profil yang ada di Pintar. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat mencoba ya, dan jangan lupa selalu update Pintar maupun akun-akun Bapak Ibu penelitian yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.